Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apakah kamu punya cara untuk menyingkirkan iblis ini? Ning Sijia berkata dengan antisipasi. Kamu keluar dulu dan masuk setelah setengah jam. Su Yi berkata dengan santai. Mata Ning Sixi menjadi cerah, dia setuju dengan gembira, dan berbalik untuk pergi. Su Yi mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang Xuanwu, dan menusuk jarinya dengan ringan. Garis besar dengan cepat pada kulit lembut. Jimat merah dan awan digambarkan seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, membentuk pola yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Inspirasi. Dengan darah sebagai pedoman, dapat menenangkan jiwa, menarik roh, dan mengumpulkan roh jahat. Ketika darah merah cerah yang menguraikan urutan meresap ke dalam kulit perut Lan Su, yang terakhir tiba-tiba mengeluarkan erangan dangkal, dan seluruh tubuh bergetar hebat. Terlihat dengan mata telanjang, perutnya yang lembut dan ramping tiba-tiba bergetar, dan ditutupi dengan tekstur hitam pekat menyerupai burung hitam ganas, yang tiba-tiba berkumpul menjadi bola, seolah lapar hiu yang tidak sabaran mencium bau darah dan bergegas menuju dekrit inspirasi dengan panik. Seiring berjalannya waktu, tubuh Lan Su semakin gemetar, seluruh tubuhnya panas seperti arang, dan erangan dari bibirnya terkadang cepat, terkadang rendah, terkadang keras, terkadang panjang. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu. Saya tidak tahu, saya pasti akan berpikir lebih banyak ketika saya mendengar suara ini. Segera, pola hitam yang menutupi bagian lain dari tubuh Lan Su semuanya bergegas menuju perut seolah-olah hidup, dan berkumpul di tempat yang dicakup oleh dekrit. Sampai semua pola hitam terkumpul setelah itu. Su Yi tiba-tiba menekan tangan kanannya pada dekrit, dan menekan telapak tangan dan jari-jarinya ke kulit Lan Su, perlahan-lahan bergerak dari perutnya ke dadanya. Dengan gerakan telapak tangan Su Yi, dekrit merah cerah dan pola hitam yang terkumpul juga bergerak bersama. Segera, sapuan celemek dibuka, dan telapak tangan Su Yi melintasi dua puncak yang menjulang tinggi, mengikuti tren, dan sampai ke bagian leher seputih salju. Sampai ke tenggorokan. Su Yi membanting telapak tangannya. Lan Su, yang sedang koma, tiba-tiba membuka mulutnya, dan dengan swoosh, cahaya hitam dan bayangan meledak, dan Su Yi dengan kuat menggenggamnya di tangannya. Perhatikan baik-baik, ini adalah benda seperti kepompong, seukuran telur merpati, seluruh tubuhnya gelap, dan permukaannya dicetak dengan lapisan tekstur yang aneh dan bengkok. Tampaknya hidup, berjuang mati-matian di antara telapak tangan dan jari Su Yi, dengan kekuatan besar. Benda ini adalah gu ajaib yang tersisa, disempurnakan dengan metode rahasia, seperti bangkai, yang dapat membiarkan arwah hidup di dalamnya. Dan di monster ajaib ini, ada sinar roh milik Netherflame Magic Sparrow. Ini adalah binatang buas yang langka dan tak tertandingi, hanya ada di dunia bawah, dan temperamennya sulit diatur dan ganas. Sebagai salah satu dari 8 kejahatan dunia bawah, Netherflame Demon Sparrow, yang telah memproklamirkan Tao dan memasuki yang dalam, dapat membakar gunung dan merebus laut dengan kepakan sayapnya, menyempurnakan gunung dan sungai yang luas di satu sisi, dan itu adalah diberkahi dengan teror yang tak terbatas. Bahkan jika itu adalah karakter kekaisaran, sangat sulit untuk menaklukkan binatang buas dan ganas seperti itu. Tentu saja, iblis di depanku ini hanyalah gumpalan jiwa Netherflame Sparrow, dan belum benar-benar berubah menjadi bentuk kehidupan yang lengkap. Dan, jika Su Yi bersedia, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat dengan mudah menghapusnya. Namun, tentu saja, dia tidak akan melakukan hal seperti itu dengan membakar harpa. Yah, pedang Xuanwuku masih kekurangan kekuatan jiwa, tapi aku bisa memelihara burung kecil ini. Dengan cara ini, jiwa dan darah mereka yang mati di bawah pedangku akan diserap dan diubah menjadi makanan untuk burung kecil ini. Dan pedang Xuanwu juga dapat terus disusupi dalam tempering, api iblis pembakaran jiwa, untuk mencapai transformasi selangkah demi selangkah. Ketika burung kecil ini benar-benar berubah, ia juga dapat berfungsi sebagai tunggangan, yang dapat dikatakan digunakan secara maksimal. Su Yi sangat puas dengan panen ini. Inilah sebabnya dia berinisiatif membantu Lan Su untuk sembuh. Tanpa penundaan, Su Yi mengeluarkan pedang Xuanwu dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya.
Dentang. Tubuh pedang Xuan Wu Sword yang seperti tinta tiba-tiba muncul pola kekaisaran yang misterius dan padat, berbentuk seperti lubang hitam pusaran yang diubah oleh riak cahaya bintang, lapis demi lapis, dalam dan dalam. Perintah menelan. Dekrit ini, yang tercatat di Grid Desolate Kyushu, Ultimate Demon Land, memiliki efek magis dalam menyerap dan memelihara spiritualitas. Gumpalan jiwa yang sekarang digunakan untuk menyegel Netherflame Sparrow tidak diragukan lagi lebih cocok. Su Yi mengambil iblis seukuran merpati dengan ujung jarinya, dan berkata dengan lembut, "Saya tahu Anda dapat memahami situasi Anda dan mendengarnya. Kata-kata saya, jangan paksa saya untuk menggunakan kekuatan, masuklah patuh, dan menemaniku untuk membunuh musuh di masa depan. Untukmu, itu juga merupakan cara untuk mewujudkan transformasimu sendiri." Suara itu jatuh, dan iblis itu tidak menanggapi. Su Yi mengerutkan kening, tepat ketika dia akan melakukan sesuatu, suara jiwa yang lemah datang dari iblis, "Kamu tidak takut kursi ini akan membunuhmu di masa depan?" Su Yi mengangkat bibirnya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mampu disukai oleh seseorang Su adalah berkah yang tidak dapat kamu kembangkan dalam 8 masa kehidupan. Dua karakter kursi ini mengaku, aku akan membunuhmu sekarang." Kata-kata acuh tak acuh jelas mengejutkan jiwa Netherflame Sparrow. Setelah setengah suara, itu membuat suara marah, "Tunggu aku." Aduh. Seberkas cahaya menyapu iblis dan menembus ke dalam dekrit menelan pedang Xuan Wu. "Penasihat, jika Anda tidak takut mati, mengapa Anda menyerah? Anda berani mengancam saya dengan ketidakpuasan, saya benar-benar perlu membersihkan." Su Yi tertawa sebentar. Klik. Di telapak tangannya, roh iblis kuno itu hancur menjadi bubuk, dan melayang dari sela-sela jarinya. Melihat pedang Xuan Wu, di pedang hitam seperti langit malam, ada bayangan ilusi burung buas yang menjulang di dalamnya, menambahkan rasa keganasan misterius. Ah! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, dan aku melihat Lan Su, yang hampir merah, terbangun di tempat tidur. Sepasang matanya yang indah dan jernih itu bulat, dan wajahnya yang halus memerah karena marah. Dia hendak duduk, tetapi dia mendapati seluruh tubuhnya lemah dan lemas, dan dia tidak bisa mengangkat tangan dan kakinya. "Siapa kamu, beraninya kamu menajiskanku, dan memenggal kepalamu?" Su Yi tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Wanita ini jelas tidak rasional, perilaku murni bawah sadar, tidak menyadari betapa memalukan situasinya. Boom! Pintu didorong terbuka. Ning Sijia masuk. Ketika dia melihat Lan Su yang bangun, dia sangat gembira. "Lan Su, jangan salah paham, rekan Dao Su lah yang menyelamatkan hidupmu." Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan menutupi tubuh Lan Su dengan selimut. "Benarkah?" Melihat Ning Si Huan, Lan Su jelas lebih tenang, tetapi wajah batu giok yang indah masih tidak pasti, dan tatapan ke arah Su Yi bahkan lebih penuh permusuhan. "Kamu jelaskan padanya." Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan hal ini, berbalik dan berjalan keluar kamar. Di luar paviliun, Wen Lingsui, Cha Jin, dan Zheng Muyao semua saling memandang dengan sedikit keanehan dalam ekspresi mereka. Dalam kurun waktu tersebut, ketiganya mendengar erangan cepat, bernada tinggi, atau panjang dari lantai 2 paviliun. Ini seperti ekstasi dari ekstasi. Itu membuatku merona. Sebelum Su Yi keluar dari paviliun, mereka juga mendengar teriakan kesal Lan Su, mengatakan bahwa dia najis dan ingin memenggal kepala Su Yi. Sehingga ketika mereka melihat Su Yi pada saat ini, ketiga gadis itu sangat rumit dan terlihat sangat berbeda. "Saya tahu Anda akan salah paham." Melihat ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu, tidak terlalu malas untuk menjelaskan apapun. "Apa yang tidak terjadi, mengapa dijelaskan?" He Su Yi memang menyentuh wanita bernama Lan Su, dan dia merasa sangat baik, tapi ini untuk menyelamatkan orang, dan itu tidak ada hubungannya dengan noda. Karena orang yang disebut Genleman itu murah hati, mengapa takut digosipkan? Tentu saja, dia tidak repot-repot menjelaskan ketika dia melihat Su Yi, tetapi Wen Lingsui tiba-tiba menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu Su Yi tidak seperti itu. Itu orang-orang yang kotor dan jorok. Tuan muda adalah seorang pria,
dan Cha Jin tahu yang terbaik, jadi dia tidak akan menggunakan kekuatan untuk hal-hal seperti ini. Ti Jin memiliki mata yang indah dan senyum yang manis. Hanya di dalam hatinya, dia menambahkan, bahkan jika apa yang sebenarnya terjadi, orang ini pasti akan mengakuinya terus terang, tidak menutupinya. Dia tidak repot-repot menutupi. Zheng Muyao juga bereaksi dan mengangguk dengan keras, ya, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, pasti wanita itu yang mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Paman Su. Kata-kata ini membuat Wen Lingsui dan Cha Jin tertawa. Tidak perlu menjelaskan sepatah kata pun tentang hal-hal seperti lumpur kuning yang jatuh dari selangkangan. Tidak lama, Ning Sijia berjalan keluar dari paviliun dengan Lan Su di punggungnya. Lan Su memejamkan matanya dan tampak koma. Dia juga sepertinya tidak tahu bagaimana menghadapi Su Yi, jadi dia hanya menutup matanya seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa. Ning Xiyu melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, teman Taois, apa yang terjadi barusan, Lan Su sudah tahu bahwa itu adalah kesalahpahaman. Su Yi berkata dengan santai, aku tidak peduli tentang ini, apakah kamu membawanya pergi? Ning Xi berkata, ya, dia terlalu lemah dan perlu istirahat sebentar, saya akan membawanya kembali ke Akademi Tianyuan terlebih dahulu, dan kemudian saya akan berterima kasih. Su Yi mengangguk. Segera, Ning Xiyu dan Lan Su mengendarai elang bersisik hijau dan terbang menjauh. Ning Siji pergi. Di lantai 2 sebuah restoran tidak jauh dari kediaman Sushi, di depan jendela Suan yang terbuka, seorang pria berjubah berbicara dengan lembut. Di matanya, elang bersisik biru memisahkan diri dari langit, dan segera menghilang ke langit. Apakah Anda ingin melakukannya sekarang? Saudari Liao, jangan khawatir, putra Su Yi ini dapat membunuh Raja Huo Qiong, Raja Bai Mei, dan seni bela diri bawaan lainnya dengan satu langkah kultivasi master, yang tentu saja merupakan peran yang sangat berbahaya. Di sisi lain meja anggur, seorang lelaki tua berambut perak yang anggun tersenyum dan berkata, namun, tidak peduli seberapa berbahaya mangsanya, itu tidak dapat lepas dari nasib diburu. Dengan kekuatan kita, selama kita tetap tenang, kita selalu dapat menemukan peluang. Dia menjatuhkannya di satu serangan. Berbicara, dia minum segelas anggur, menepuk mulutnya dengan nyaman, dan bersikap santai. Di depan jendela Suan, pria berjubah itu berbalik dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Su Yi akan berangkat ke kota Yujing pada hari keempat bulan April. Setelah memikirkannya, pria berjubah itu berkata, jika saya mengharapkannya dengan benar, dia akan menghadapi banyak intersepsi dan pembunuhan di sepanjang jalan. Wanita pemegang pedang dan pria tua berambut perak menyipitkan mata sedikit. Wanita dengan pedang itu bertanya, saudara Lu, apakah berita itu dapat dipercaya? Berita itu datang dari keluarga Su di kota Yujing, jadi bukan rahasia lagi. Pria berjubah itu memiliki pelipis yang agak putih, dan ekspresinya sedingin batu. Rahasia Yi. Namanya Lu Dongliu. Penatua Paviliun Chuan Gong Sekte dalam Qianlong Jianzong, sosok tirani yang telah tenggelam dalam ranah Xiantian Wuzong selama 20 tahun. Sebenarnya, Lu Dongliu dapat dianggap sebagai seorang praktisi sejati, dan kekuatannya jauh dari sebanding dengan orang-orang dari dunia yang sama di dunia. Wanita pembawa pedang berkata dengan terkejut, keluarga Su telah menyebarkan berita seperti itu, apakah mereka juga memiliki ide untuk menggunakan tangan orang lain untuk membasmi putra Su Yi? Liao Yunliu. Penatua kedua dari pintu luar Qianlong Jianzong, dengan gelar, Duan Lijian, Wuzong Bawaan, dan ahli Kendo. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia masih berada di tingkat kelima Grandmaster, dan dia pernah membunuh sekte bela diri bawaan sekuler. Ini wajar. Setelah pertempuran di Istana Gubernur di Gonzu, putra Su Yi benar-benar putus dengan keluarga Su di kota Yujing. Saya menunggu untuk melihat bagaimana keluarga Su di kota Yujing akan menangani ini. Pria tua berambut putih itu berkata dengan santai, dalam keadaan seperti itu, mengungkapkan waktu perjalanan Su Yi ke kota Yujing sebelumnya tidak berbeda dengan membunuh seseorang dengan pisau. Li Chang. Penatua agung dari pintu luar Qianlong Jianzong, Wuzong Bawaan ada dengan sangat sempurna. Dikatakan bahwa satu kaki telah memasuki ambang jalan Yuandao. TDK terduga. Sekarang, kita punya pilihan. Lu Dongliu berkata dengan acuh tak acuh,
bertindaklah sekarang, selama kamu membunuh Suyi, rahasia tubuhnya akan dimiliki oleh Sekte Pedang Qianlong kita. Atau tunggu dia pergi ke kota Yujing pada hari keempat bulan April, dan kami akan memilih kesempatan itu. Kedua opsi memiliki pro dan kontra, dan saya lebih suka yang terakhir. Lagi pula, kita masih belum tahu seberapa kuat kekuatan tempur Suyi ini, dan apakah ada kartu hall kuat yang tidak diketahui di tangannya, dan dia menyerang dengan sembrono, sangat tidak bijaksana. Setelah jeda, Lu Dongliu melanjutkan, ketika putra ini pergi ke ibu kota Giok, dia ditakdirkan untuk memiliki banyak intersepsi dan pembunuhan di sepanjang jalan. Anda juga dapat menggunakan tangan orang lain untuk menguji detail anak ini. Dan selama waktunya tepat, kamu bisa memberinya pukulan fatal. Satu-satunya kelemahan melakukan ini adalah anak ini sangat mungkin dibunuh oleh orang lain, dan akan ada lebih banyak variabel ketika merampok kekayaannya. Setelah itu, Lu Dongliu melirik Li Chang dan Liao Yunliu, dan berkata, bagaimana menurutmu? Li Chang tersenyum dan berkata, saya pikir sama dengan Penatua Lu. Liao Yunliu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk setuju. Suyi bukan master biasa dan figur tingkat pertama. Dia pernah membunuh Xiantian Wuzong dengan pedang. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu hall yang mengerikan di tangannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena ini, ketiga pria besar dari Qianlong Jianzhong ini sangat berhati-hati. Jadilah orang lain. Mereka bahkan tidak repot-repot melakukan perjalanan secara langsung, apalagi. Kalau begitu, pada hari keempat bulan lunar keempat, kita akan berangkat dengan putra Suyi ini. Mata Lu Dongliu berbinar. Ling Sui, saya akan berangkat ke kota Yujing pada hari keempat bulan lunar keempat. Untuk periode waktu berikutnya, Anda akan tinggal di Akademi Tianyuan, jangan bergerak. Sushiju, Suyi duduk di tepi danau dan berbisik. Berbicara, dia memandang Cha Jin, kamu juga. Wen Ling Sui dan Cha Jin keduanya mengangguk. Paman Su, bagaimana denganku? Zheng Muyao hanya bisa berkata. Suyi berkata, bukankah kamu keturunan Akademi Tianyuan? Zheng Muyao tertegun sejenak, lalu dia tertawa malu, benar sekali gelombang. Tuan muda, apakah Anda ingin pergi sendiri? Cha Jin bertanya dengan lembut, sedikit khawatir. Suyi berkata, ada terlalu banyak orang. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia menghadapi bahaya fatal, dia masih memiliki cara untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, dia pergi ke Jade Capital City, bukan untuk jalan-jalan, dan dia tidak ingin orang lain bergabung. Dalam hal ini, dia sering menjadi dirinya sendiri. Beban. Saat malam menjelang, Ning Xiyu datang lagi dengan elang bersisik hijau. Rekan Taois, ini adalah hadiah dari Lan Su, terimalah dengan senyuman. Ning Siji mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Suyi. Suyi berkata, ketika aku menyelamatkannya, aku sudah mengambil segumpal jiwa Nether Flame Demon Sparrow, yang cukup, ambil kembali kotak giok ini. Ning Siji menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 yard adalah 1 yard, kali ini sesama Taois menembak, itu setara dengan menyelamatkan nyawa Lan Su, dia mengambil beberapa sebagai rasa terima kasih. Terima kasih, itu seharusnya, jika kamu menolak, dia akan merasa kasihan padanya. Suyi tidak pernah ingin membicarakan hal sepele seperti itu. Melihat sikap tegas Ning Siji, dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa, dan langsung menerima kotak giok itu. Ning Si tersenyum manis, matanya penuh arti, apakah kamu tidak membukanya untuk melihat harta karun di kotak giok ini? Suyi terkejut, apakah ada yang istimewa dari hadiah ini? Dia membuka kotak giok sesuka hati, pertama aura megah dan berwarna-warni memenuhi udara, dan kemudian dia melihat dengan jelas bahwa aura warna-warni ini muncul dari untaian manik-manik giok. Hanya ada 5 manik-manik giok dalam tali ini, mereka berwarna merah, cian, kuning, putih, dan hitam, dan masing-masing ditutupi dengan api Bing, Qingyi, Sutu, dan Gengjin. 5 aura Rensui mencerminkan satu sama lain, seperti rotasi 5 elemen, yang benar-benar indah. 5 agregat Lingzu. Su Yi terkejut. Meskipun tidak jarang, tetapi untuk murid di alam tungku, harta ini tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk budidaya mereka sendiri.
Tapi Sui tidak menyangka bahwa di dunia ini, dia masih bisa melihat harta karun seperti itu. Harap dicatat bahwa pengorbanan dan pemurnian 5 agregat Lingzu perlu mengumpulkan cukup 5 elemen ki spiritual, dan kemudian pembudidaya spiritual secara pribadi akan mengambil tindakan dan mengolahnya dengan teknik rahasia. Untuk memperbaiki harta seperti itu. Di benua Changqing ini, bahkan Biksu Yuandao disebut Dewa Tanah, yang sangat langka, apalagi biksu spiritual. Menurut legenda, hanya di penguasa benua Changqing, kerajaan Daxia, ada desas-desus tentang biksu spiritual. Ning Sijia berkata sambil tersenyum, setelah Lansu tahu tentang tingkat kultivasi temanmu, dia dengan sengaja mengeluarkan rangkaian 5 bola roh yang mengandung ini, selama teman Tao menyukainya, aku lega. Sui berkata sambil berpikir, dari mana temanmu mendapatkan harta ini? Ning Xiu memikirkannya dan berkata, Lansu berasal dari Donghua Sword Sect, salah satu dari 3 kekuatan kultivasi utama di Dakin. Secara manusiawi, bola roh 5 agregat ini adalah harta yang langka, tetapi untuk dia, tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Ternyata itu adalah murid sekte tersebut. Su Yi mengangguk. Dia juga tahu bahwa di antara 3 kerajaan sekuler yang berbatasan dengan Dazu, Dawei, dan Dakin, Dakin adalah yang paling kuat. Hanya dalam hal kekuatan kultivasi, ada 3 kekuatan kultivasi utama di kerajaan Qin, jauh dari sebanding dengan Dazhou, yang hanya memiliki 1 Qianlong Jianzong. Lansu ini berasal dari sekte pedang besar Qin Donghua, bahkan Ning Xi mengatakan bahwa statusnya sangat istimewa dan mulia, jadi dia secara alami jauh dari sebanding dengan seorang praktisi dalam pengertian umum. Setelah mengobrol sebentar, Ning Xi mengucapkan selamat tinggal. Wen Lingsui juga dibawa pergi saat dia pergi. Mulai hari ini, kehidupan Su Yi akhirnya menjadi damai. Selain berkultivasi, dia juga menginstruksikan budidaya teh brokat, dan omong-omong, dia juga membantu binatang muda Ciye untuk membuka kebijaksanaan, dan mengajarkan metode yang disebut bintang alkimia Vientin, metode latihan Tao Iblis. 2 hari kemudian, yaitu, pada tanggal 30 Maret Yuan Wutong, kepala keluarga Yuan, membawa Yuan Luoxi, Yuan Loyu, Feng Xiaofeng, Feng Xiaoran dan lainnya, serta kepala keluarga Huang di kota Guangling Huang Yuncong datang berkunjung secara langsung. Su Yi mengatur jamuan makan dan mengobrol dengannya. Akhirnya, Feng Xiaofeng dan Feng Xiaoran disimpan oleh Su Yi dan dikirim ke Akademi Tianyuan untuk berkultivasi hari itu. Dengan begitu, pasangan kakak beradik ini juga terhindar dari paksaan oleh lawan-lawannya. Tanggal 1 April. Su Yi mengkonsumsi 7 ramuan peringkat 4 dalam satu gerakan, dan dalam satu gerakan membawa kultivasinya dari alam master tingkat pertama ke tingkat yang sempurna. Dao Guang spiritual Bing Huo di dalam hatinya dapat mencapai ketinggian 800 kaki. Ini merupakan jalan yang sangat menakutkan. Dengan pengalaman kehidupan Su Yi sebelumnya, saya belum pernah mendengarnya, di zaman gurun besar Kyushu sejak zaman kuno, yang mampu melakukannya ketika hati ditempa di tungku lingkungan pada titik ini. Pada hari inilah Su Yi memasuki tahap kedua master dan mulai mengolah hati. Pada titik ini, kekuatan Su Yi berlipat ganda. Hari kedua di bulan April. Su Yi menerima surat dari Zhou Zili, pangeran ke-6 dari Jade Capital City. Dalam surat itu, Zhou Zili memberitahu Su Yi dengan nada khawatir bahwa sekarang, di Minggu Besar, semua orang tahu bahwa Su Yi akan berangkat ke Jade pada hari keempat bulan April. Beijing. Karakter kejam di banyak kekuatan besar sudah siap untuk bergerak, mencoba menghentikan Su Yi di jalan dan merebut kesempatan Su Yi. Ada beberapa orang tua yang telah pensiun selama bertahun-tahun. Di akhir surat, Zhou Zili memberitahu Su Yi untuk berhati-hati. Jika memungkinkan, dia berharap Su Yi lebih baik mengubah jadwalnya. Setelah membaca kop surat, Su Yi tersenyum. Hari ketiga di bulan April. Su Yi mengirim teh brokat ke Akademi Tianyuan, dan membuat kesepakatan dengan Ning Xihua untuk bertemu di Jinliucheng, yang berjarak 100 mil dari Gunung Setan Baocha. Ning Siji juga akan memberitahu Zhenyu Wang Muxi untuk pergi ke Baocha Yaoshan bersama. Hari keempat di bulan April. Di pagi hari, langit diguyur hujan ringan. Su Yi masih sama seperti sebelumnya, setelah mencuci dan mengolah,
dia berganti pakaian rapi, memegang payung kertas minyak, dan meninggalkan rumah batu sendirian. Dia pertama kali menikmati sarapan mengepul di Xiandingji di kota, dan kemudian berjalan di luar gerbang kota. Sama seperti ketika dia meninggalkan Kabupaten Yunhe, untuk Su Yi, dia lebih suka mengukur gunung, sungai, dan bumi dengan langkah kakinya, dan mengamati pemandangan di sepanjang jalan dengan Taoisme. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan, dan dapatkan di sepanjang jalan adalah latihan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima